sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Shin Tae-yong buka-bukaan soal revolusi mental di timnas Indonesia. Semuanya bisa bikin mata terbelalak, begini katanya. Tak ingin kesalahan timnas Indonesia terulang, Ricky Kambuaya bertekad hancurkan Vietnam dengan bermain sebaik mungkin dan meningkatkan levelnya. Shin Tae-yong kaget dan otomatis bahagia mendarah daging, dapat fasilitas sangat mewah di Indonesia, beda jauh saat di Korea, anti kena macet juga. Batal rekrut Asnawi Mangkualam, pelatih Suwon Football Club beberkan alasan datangkan wonderkid Pratama Arhan. Benar-benar pemimpin yang bisa diandalkan, Erick Thohir ungkap kunci sukses bawa timnas Indonesia lewati tantangan berat, begini faktanya. Shin Tae-yong buka-bukaan soal revolusi mental di timnas Indonesia. Semuanya bisa bikin mata terbelalak, begini katanya. Salah satu yang jadi perhatian adalah sikap keras dan disiplin saat berada di timnas. Selain itu, latihan fisik yang ketat jadi kombinasi untuk menyiapkan skuad Garuda ke arah lebih baik. Hal ini berbuah manis dengan membawa timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Sebelumnya, Indonesia cukup lama absen di ajang tersebut. Saat awal datang, beberapa pemain melakukan kesalahan dan sudah mendapatkan teguran. Namun mereka terus mengulang kesalahan tersebut dan membuat dia cukup gerah. Pemain melakukan kesalahan yang sama berulang kali. Pelatih berusia 53 tahun ini mengakui bahwa sikap tegas jadi kunci merubah kebiasaan pemain skuad Garuda. Dia sudah bertekad tidak hanya jadi pelatih, tapi juga guru untuk pemainnya. Mereka juga sudah paham dengan aturan ini dan mengerti konsekuensi yang ada. Jika pemain tidak menyukainya, Anda bisa tidak datang ke latihan meski saya tetap akan datang. Jika kalian tidak mendengarkanku, maka itu sebabnya saya tidak memilih kalian, tegasnya. Mantan pelatih Korea ini mengakui cukup sulit menerapkan aturan kepada pemain timnas. Semuanya diperbaiki satu persatu dengan melakukan ini secara manual. Para pemain yang awalnya tidak sabar dan sekarang saya sudah mengubahnya. Saya harus melakukan revolusi mental kepada pemain timnas Indonesia, ujar Coach Shin. Tak ingin kesalahan timnas Indonesia terulang, Ricky Kambuaya bertekad hancurkan Vietnam dengan bermain sebaik mungkin dan meningkatkan levelnya. Gelandang serang timnas Indonesia Ricky Kambuaya bertekad hancurkan Vietnam dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2024 nanti. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Vietnam dalam 2 laga home dan away. Laga yang bakal berlangsung pada 21 dan 26 Maret 2024 ini akan menjadi ajang penentu untuk timnas Indonesia. Langkah skuad Garuda untuk menentukan langkah lolos ke putaran ketiga bisa dilihat dari laga melawan Vietnam. Ricky Kambuaya pun mengakui bahwa timnas Indonesia memiliki catatan kurang bagus. Di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini kan kemarin bisa dibilang hasilnya kurang bagus, ujar Ricky Kambuaya. Untuk itu ia pun tak ingin timnas Indonesia kembali melakukan kesalahan yang sama. Pemain berusia 27 tahun tersebut tak ingin skuad Garuda kembali meraih hasil minor di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nantinya.
Oleh karena itu, ia menekankan bahwa timnas Indonesia bakal dalam motivasi tinggi untuk bisa meraih 3 poin di kandang maupun 3 poin laga tandang. Dan Ricky berujar berusaha bermain sebaik mungkin dan meningkatkan level jelajahnya. Shin Tae-yong kaget dan otomatis bahagia mendarah daging, dapat fasilitas sangat mewah di Indonesia, beda jauh saat di Korea, anti kena macet juga. Shin Tae-yong mendapat fasilitas mewah sebagai pelatih timnas Indonesia. Ia bahkan mengakui fasilitas tersebut lebih istimewa saat dirinya menjabat sebagai pelatih timnas Korea Selatan. Juru taktik berusia 53 tahun itu pun awalnya mengaku terkejut dengan fasilitas mewah yang didapatnya dari PSSI. Hal itu diceritakan Shin Tae-yong pada sebuah kanal YouTube milik Park Moon-sang. Shin Tae-yong mengatakan salah satu fasilitas yang didapatnya adalah mobil yang dilengkapi dengan strobo. Alhasil, juru taktik asal Korea Selatan itu pun bisa menembus kemacetan jalanan terutama saat menangani timnas Indonesia di Jakarta. Saya punya mobil sendiri dan ada lampu strobo dengan nomor polisi kode negara. Jadi setiap saya bepergian akan ada suara bip-bip-bip. Tidak semua orang boleh menggunakan kendaraan negara, kata Shin Tae-yong. Jalan terbuka dari kemacetan dan saya melewatinya dengan suara sirine. Saya merasa seperti sangat besar dan orang penting padahal saya hanya pelatih kepala, kata Shin Tae-yong. Fasilitas tersebut dikatakan Shin Tae-yong sama sekali tidak didapatkan di Korea Selatan. Namun demikian, ia mengaku sudah terbiasa dan cukup terbantu dengan segala keistimewaan dan kemewahan fasilitas-fasilitas lainnya sebagai pelatih timnas Indonesia. Selain itu, Shin Tae-yong juga terbiasa dengan protokoler kenegaraan di Indonesia. Hal itu lantaran sang pelatih cukup sering bertemu dengan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Batal rekrut Asnawi Mangkualam, pelatih Suwon Football Club beberkan alasan datangkan wonderkid Pratama Arhan. Suwon Football Club sempat tertarik untuk mendatangkan kapten timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam. Asnawi Mangkualam dinilai pantas membela Suwon Football Club karena sudah berpengalaman selama 3 musim di Korea Selatan. Mantan pemain PSM Makassar itu pernah membela Ansan Gunners dan Jeongnam Dragons. Kedua klub itu bertanding di K-League 2, sementara Suwon Football Club di K-League 1. Manajemen Suwon Football Club pun langsung berkomunikasi dengan Asnawi Mangkualam. Sayangnya, komunikasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak gagal mencapai kesepakatan. Manajemen Suwon Football Club mengakui bahwa gagalnya mereka mendatangkan Asnawi Mangkualam karena uang. Tidak disebutkan nominal uang berapa yang ditawarkan Suwon Football Club kepada Asnawi Mangkualam. Gagal merapat ke Suwon Football Club, Asnawi Mangkualam meninggalkan Korea Selatan. Asnawi Mangkualam memutuskan bergabung bersama klub Thailand, Port Football Club. Adapun Suwon Football Club mencoba mencari pemain Asia lain sebagai pengganti Asnawi Mangkualam. Setelah proses panjang, akhirnya Suwon Football Club memutuskan untuk mendatangkan Pratama Arhan. Pratama Arhan datang ke Suwon Football Club dengan status free transfers. Itu setelah kontraknya bersama klub Jepang, Tokyo Verdy, berakhir. Benar-benar pemimpin yang bisa diandalkan, Erick Thohir ungkap kunci sukses bawa timnas Indonesia lewati tantangan berat. Begini faktanya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan kunci suksesnya bisa membawa timnas Indonesia melalui tantangan berat.
Erick Thohir dipastikan telah menjadi Ketua Umum PSSI selama setahun lamanya. Selama menjadi orang nomor 1 di PSSI, tentu saja banyak tantangan yang dihadapi, khususnya untuk Timnas Indonesia. Timnas Indonesia selalu mendapat perhatian khusus, apalagi jelang menghadapi turnamen. Tentu saja semua mata pecinta sepak bola tanah air akan tertuju kepada tim asuhan Shin Tae-yong. Semua mata tertuju pada Timnas Indonesia karena banyak yang berharap tim merah putih bisa bersaing di kancah internasional. Untuk itu, selama memimpin PSSI, tentu saja Erick Thohir memiliki tantangan besar. Tak hanya soal ekspektasi masyarakat saja, akan tetapi persiapan Timnas Indonesia juga yang terkadang tak berjalan dengan lancar. Erick mengatakan bahwa keberhasilan Timnas Indonesia ini karena kerja keras semua pihak. Pasalnya, semua mau bekerja sama hingga akhirnya Timnas Indonesia bisa lebih berprestasi. Namun kami bisa lalui dengan kerja keras dan berkat dukungan luar biasa dari berbagai pihak, kata Erick. FIFA, pemerintah, dan seluruh stakeholder bersatu untuk transformasi sepak bola Indonesia.